Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Anggraini, mahasiswa Universitas Tidar semester 4 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di kesempatan kali ini, saya membuat podcast yang berhubungan dengan hal yang sangat heboh dan menjadi pandemi dunia saat ini. Ya, pasti kalian sudah paham mengenai virus COVID-19 atau sering disebut virus corona. Di mana virus corona ini merupakan virus yang sangat berbahaya dan sangat mematikan. Awal mula terdengar adanya virus ini yaitu pada awal tahun 2020, di mana orang-orang di seluruh dunia sedang bahagia dengan menyambut tahun baru 2020. Namun di tengah-tengah kebahagiaan orang-orang di dunia, terdengar kabar yang sangat menyedihkan dikarenakan adanya virus COVID-19 atau sering kita sebut dengan virus corona. Seperti yang kita ketahui dan bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa virus COVID-19 ini pernah pertama kali menyerang negara Cina, tepatnya di kota Wuhan. Saat ini, saya pribadi sebagai masyarakat Indonesia yang merasa jauh dari negara Cina, sangat amat tidak takut dengan adanya kabar virus corona tersebut. Namun setiap saya melihat berita mengenai virus tersebut, saya merasa sangat kasihan dan sedih melihat kondisi Cina saat itu. Namun tidak disangka, ternyata dalam hitungan waktu kurang lebih hanya 3 bulan, virus ini sudah menyebar hampir ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jumlah pasien positif terinfeksi virus corona atau COVID-19 di Indonesia per 31 Maret mencapai 1.528 orang. Dari jumlah itu, korban meninggal mencapai 136 orang dengan jumlah yang sembuh 81 orang. Di Magelang, tempat saya tinggal, bahkan sudah ada korban meninggal karena virus COVID-19 ini, sehingga membuat masyarakat Magelang sangat takut dan terus waspada menjaga kebersihan dan melakukan social distancing. Saat ini, banyak masyarakat atau anak muda yang sudah sangat merasa bosan karena mereka tidak bisa kemana-mana. Maka sering sekali saya melihat di status WA, bahkan Instagram, banyak anak muda yang menghilangkan kebosanannya dengan membuat video TikTok sebagai bentuk untuk menghibur dirinya. Baik, di sini saya akan kembali membahas mengenai virus corona. Saat ini di Indonesia juga mencatatkan kasus penularan yang tidak sedikit. Ratusan orang terinfeksi, bahkan rasio kematian akibat virus ini sempat mencapai 8%. Tertinggi ketiga setelah San Marino dan Filipina. Berdasarkan data pada 31 Maret 2020, di saat yang sama, dunia kian berharap segera terkena obat atau vaksin untuk melawan wabah corona itu. Sebab, meski tingkat kematian akibat virus itu rendah, kecepatan penularannya sangat tinggi dan kini nyaris tidak ada lagi negara di dunia yang tidak terjangkit. Kabar-kabar tentang sarana penularan masih menghiasi media massa, arus utama, dan media sosial sepanjang sepekan terakhir ini. Tetapi berita tentang penularan obat atau vaksin corona lebih mendominasi, mengisyaratkan harapan besar masyarakat dunia akan wabah itu segera ditumpas. Tim redaksi FIFA Fakta telah mengompilasi kabar-kabar tentang kedua topik itu. Meski ada juga yang di luar itu, misal
misinformasi tentang masjid-masjid di Cina yang ramai didatangi orang di saat wabah corona telah menjangkit lebih dari 80.000 orang di Cina. Berikut ini selengkapnya akan saya bacakan. Yang pertama, vaksin corona buatan Indonesia. WHO ternyata sudah mendata lembaga mana saja yang sedang mengembangkan vaksin virus corona. Setidaknya terdapat 41 lembaga yang mengembangkan kandidat vaksin COVID-19 ini. Indonesia dikabarkan juga akan membuat sendiri vaksin COVID-19, namun sampai saat ini belum ada konfirmasi pasti dari pihak yang berwenang. Yang kedua adalah vaksin corona buatan Amerika Serikat dan buatan Cina. Cina mengklaim telah menemukan kandidat vaksin untuk virus corona dan penyakit COVID-19. Sejumlah peneliti di Amerika Serikat dan Cina mengklaim telah menemukan vaksin virus corona COVID-19. Amerika Serikat bahkan telah menguji coba kandidat vaksin tersebut pada manusia. Selanjutnya, yaitu corona dapat menular melalui uang kertas rupiah. Jumlah pasien positif COVID-19 terus bertambah, didukung penularan virus yang relatif cepat. Virus corona disebut bisa bertahan pada permukaan benda sekian jam. Belakangan, beredar asumsi virus ini bisa bertambah di uang kertas dalam menularkan pada orang lain. Jumlah pasien positif COVID-19 terus bertambah dari hari ke hari. Hal itu juga didukung penularan virus yang relatif cepat. Virus corona disebut bisa bertambah pada permukaan benda sekian jam, terutama pada uang. Belakangan ini beredar asumsi virus ini menempel pada uang dan dapat menularkan dengan cepat dari satu orang ke orang lain, sehingga dihimbau untuk masyarakat selalu menjaga kebersihan dirinya. Virus corona merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut, sampai kematian. Virus corona ini atau sering disebut SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan beberapa negara termasuk Indonesia. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan, seperti infeksi paru-paru dan SARS. Gejala virus corona yaitu infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala atau gejala penyakit infeksi pernafasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah. Sesak nafas pun menjadi salah satu gejalanya, dan nyeri dada. Namun, secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terjangkit virus corona. Berikut adalah
3 gejala umum yang bisa menandakan hal orang tersebut terjangkit atau terinfeksi virus corona. Yang pertama yaitu demam, di mana seseorang mempunyai suhu tubuh yang tinggi di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak nafas. Namun, dari kabar yang beredar bahwa virus corona tidak ada gejala bersin-bersin. Selain itu, virus corona juga menginfeksi saluran pencernaan pada manusia. Jadi, apabila seseorang terjangkit virus corona akan mengalami gangguan pencernaan seperti buang air besar secara terus-menerus. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Dan apabila kalian mengalami gejala tersebut, maka segera ke dokter bila Anda mengalami gejala infeksi virus corona atau COVID-19. Seperti yang disebutkan, terutama jika gejala muncul 2 minggu setelah kembali dari daerah yang memiliki kasus terinfeksi virus COVID-19 atau berinteraksi dengan penderita yang terinfeksi atau terpapar virus COVID-19 tersebut. Bila Anda mungkin terpapar virus corona namun tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Selanjutnya yaitu mengenai penyebab virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu, akan tetapi virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti yang telah saya sampaikan tadi, yaitu pneumonia dan SARS atau Middle East Respiration Syndrome. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga dapat menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui beberapa cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air ludah penderita COVID-19, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan dengan penderita. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang sedang sakit, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Diagnosa virus corona. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien. Dokter juga akan bertanya apakah pasien berpergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona sebagai gejala muncul. Guna memastikan diagnosa COVID-19, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjut seperti uji sampel darah, tes usap tenggorokan untuk meneliti sampel dahak, tes PCR atau rongsen dada untuk mendeteksi infiltur atau cairan di paru-paru. Pengobatan virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 saat ini belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat
dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu dengan cara merujuk penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit yang telah ditunjuk atau dirujukan, memberikan obat penderita demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak-banyak mengkonsumsi minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Komplikasi virus corona. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi serius seperti berikut yang akan saya bacakan. Yang pertama yaitu pneumonia. Selanjutnya ada infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, bahkan kematian untuk seseorang yang terpapar virus corona. Pencegahan virus corona. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19 tersebut. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu hindari berpergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung, atau terapkanlah peraturan pemerintah harus social distancing. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Walaupun saat ini harga masker melonjak sangat tinggi, berkali-kali lipat dari harga semula, sehingga menyebabkan masyarakat kurang mampu untuk membeli masker tersebut. Sehingga saat ini banyak sekali masyarakat yang kreatif untuk membuat masker sendiri. Namun tetap harus menggunakan masker apabila kalian berpergian atau akan beraktivitas di luar rumah. Selanjutnya adalah rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah. Hand sanitizer atau sabun cuci tangan saat ini juga sudah minim ditemukan, sehingga dapat Anda mengkreasikan sendiri untuk membuat hand sanitizer di rumah. Selanjutnya, meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Apabila Anda memiliki hewan peliharaan, Anda juga harus menjaga kebersihan hewan peliharaan Anda. Misal Anda memelihara kucing, maka Anda harus membersihkan tempat tinggal atau tempat yang ditempati oleh kucing tersebut dan memandikan kucing tersebut. Bila terjadi kontak dengan hewan liar, jangan lupa cuci tangan setelahnya. Apabila Anda ingin memasak daging, masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah agar tidak dipegang oleh orang lain. Hindari berdekatan dengan orang lain yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Handphone merupakan salah satu benda yang sebagai tempat berkembang bakteri, sehingga alangkah baiknya apabila Anda selalu membersihkan handphone Anda dengan hand sanitizer. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk kategori ODP atau orang dalam pemantauan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan.
agar virus corona tidak menular ke orang lain, yaitu dengan cara jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Periksakan diri ke dokter hanya bila Anda mengalami gejala gangguan pernafasan yang disertai demam atau memenuhi kriteria PDP atau pasien dalam pengawasan. Usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Hal ini diharapkan untuk memutus rantai penularan. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Apabila Anda terpaksa harus keluar rumah untuk membeli kebutuhan rumah, maka harus menggunakan masker, dan setelah sampai di rumah, Anda harus segera membersihkan diri dengan cara Anda dapat langsung mandi dan merendam pakaian yang telah Anda gunakan dengan deterjen. Selain itu, apabila Anda memesan paket dari luar, alangkah baiknya sebelum Anda menerima paket atau membuka paket tersebut, Anda harus menyemprot terlebih dahulu dengan cairan disinfektan. Saat ini sudah banyak sekali daerah-daerah, bahkan desa-desa yang melakukan lockdown. Upaya tersebut bertujuan untuk memutus rantai penularan. Selain itu, belajar, bekerja pun dilakukan di rumah. Yang terjadi yang tadinya hanya 2 minggu, kini terus ditambah masa stay at home dikarenakan semakin hari semakin banyak orang yang terpapar virus ini. Bahkan upaya ujian nasional yang seharusnya ditiadakan pada tahun 2021 kini diajukan pada tahun 2020 karena kondisi yang sangat tidak memungkinkan untuk diadakan ujian nasional. Saya pribadi sangat berharap semoga virus COVID-19 segera hilang supaya tidak ada kekhawatiran yang berlebih dalam diri masyarakat. Apalagi bagi umat Islam, sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana setiap umat Islam akan melakukan sholat tarawih berjamaah bersama-sama di masjid. Akan menjadikan umat Islam sedih apabila virus COVID-19 ini tidak segera hilang. Stay at home, stay safe, dan tetap di rumah untuk teman-teman, saudara-saudara, dan bapak ibu dosenku semua. Semoga kita selalu diberikan keselamatan dan kesehatan, perlindungan dimanapun dan kapanpun. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian podcast mengenai virus corona yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.